Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati, teman-teman dan hadirin yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita semua dapat berkumpul di tempat ini tanpa halangan suatu apa. Amin. Hadirin yang saya hormati, perkenankan saya pada kesempatan yang berbahagia ini untuk menyampaikan dua patah kata tentang cinta tanah air dengan judul Negeriku yang Subur. Apakah cinta tanah air itu? Mengapa kita harus cinta pada negeri sendiri? Dan bagaimana cara kita mengelola sumber daya alam yang limpah ini? Hadirin yang saya hormati, apakah cinta tanah air itu? Cinta tanah air adalah suatu kasih sayang dan suatu rasa cinta pada tanah kelahirannya. Tanah di mana kita dilahirkan dan dibesarkan dalam bayan bunda. Tanah kelahiran merupakan tanah pusaka yang patut kita banggakan, kita cintai. Jangan sampai tanah air kita dijajah kembali oleh kaum penjajah seperti halnya di waktu silam. Kita, bangsa Indonesia, sudah cukup menderita berabad-abad lamanya hidup dalam kekejaman kaum penjajah. Untuk itu, sebagai seorang pelajar, sebagai tunas muda, harapan bangsa, mari kita cintai negeri ini dengan cara belajar tekun, bekerja keras sesuai dengan kemampuan dan bakat masing-masing, sehingga akan tercapai sumber daya manusia yang aktif dan kreatif yang nantinya bisa mengelola sumber daya alam yang ada di bumi Indonesia tercinta ini. Hadirin yang saya hormati, mengapa kita harus cinta pada negeri sendiri? Sebagai warga negara yang baik, kita harus bangga dan mencintai negerinya sendiri. Apalagi negeri kita ini adalah negeri yang subur, memiliki sumber daya alam yang melimpah. Namun, apabila negeri yang subur dan memiliki sumber daya alam yang melimpah itu tidak dikelola dengan baik, maka negeri ini akan sia-sia. Sama saja halnya dengan negeri yang tandus dan gersang. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus berpikir ke arah itu, sehingga dapat mengelola tanah yang subur ini di masa datang. Kita tidak perlu lagi mengandalkan para ahli dari luar negeri, tetapi kita kelola sendiri secara maksimal yang dipergunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3. Kita pasti bisa, dan kita memang harus bisa. Kalau ada kemauan, pasti ada jalan. Suburlah subur tanah airku, tanah pusaka kelahiranku. Mari
kita cintai negeri ini. Sehingga di masa yang akan datang, rakyat Indonesia tidak perlu lagi berbondong-bondong ke luar negeri untuk mengadu nasib menjadi TKI atau TKW. Karena di negeri sendiri, hasil pertanian dari sumber daya alam dapat dikelola oleh industri dalam negeri. Yang berarti kesempatan kerja dan kesempatan berusaha terbuka semakin luas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Hadirin yang saya hormati, bagaimana cara kita mengelola sumber daya alam yang limpah ini? Mengelola sumber daya alam yang melimpah itu bukanlah hal yang sulit. Asal saja bangsa Indonesia ini memiliki modal dasar sumber daya manusia yang kuat, disiplin yang tinggi, dan tekad yang tangguh. Untuk dapat mencapai kesemuanya itu, rakyat Indonesia harus benar-benar mengacu pada tujuan pendidikan nasional dan tujuan pembangunan nasional. Kalau ini benar-benar bisa terlaksana, maka akan sejahteralah rakyat Indonesia. Hadirin yang saya hormati, marilah kita bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan pada negeri ini sebagai negeri yang subur, negeri yang indah dan damai, di bawah naungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sudah semestinya kita harus bangga dan mencintai tanah air sendiri. Dan kita memang harus bangga menjadi anak Indonesia. Hadirin, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih penampilan yang kedua. Berikutnya penampilan yang ketiga, nomor peserta 48. Ya, disilakan nomor 48. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin dan kawan-kawan yang saya hormati, yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas ridhonya kita semua dapat berkumpul di tempat ini tanpa halangan suatu apa. Amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya menyampaikan sepatah dua patah kata yang terkait tentang bangga pada Indonesia dan tanah air, yang saya beri judul Cinta Indonesia. Hadirin dan kawan-kawan yang saya hormati, apa yang dimaksud cinta Indonesia? Mengapa kita harus cinta pada Indonesia? Dan bagaimana cara kita mencintai Indonesia? Hadirin dan kawan-kawan yang berbahagia, apa yang dimaksud cinta Indonesia? Cinta pada Indonesia adalah menjaga dan melindungi Indonesia dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa dan raga.